Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi sama Bu Ani. Kali ini kita masih belajar di buku tema 2A. Nah, tetapi sebelum kita mulai ke materi, Bu Ani akan sampaikan dulu pemetaan materinya ya. Bu Ani akan munculkan pemetaan materinya di slide berikut ini. Ya, setelah anak-anak melihat pemetaan materinya, sekarang anak-anak siapkan dahulu buku pena sekaligus alat tulisnya ya. Kalau sudah dipersiapkan, anak-anak boleh buka ke tema 2, subtema 2. Subtema 2 itu bermain di rumah teman ya. Kita buka halaman pertama yaitu halaman 105. Karena di sini nggak ada halamannya. Nah, Bu Ani lihatnya di sini, ini ada halaman 106, berarti sebelumnya itu halaman 105 ya. Di sini ada cerita yang judulnya Bermain di Rumah Maria. Sama Bu Ani dibacakan ya. Anak-anak, pembahasan kali ini akan diawali dengan materi menyebutkan kembali isi teks pendek. Menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Nah, anak-anak mendengarkan atau membaca teksnya harus dengan sesama ya, harus betul agar anak-anak dapat menyebutkan kembali isi teks dan agar anak-anak dapat menemukan informasi pada teks tersebut. Ya, baik, teksnya berjudul Bermain di Rumah Maria. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tuanya. Di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Anak-anak, teks yang tadi Ibu bacakan, teksnya sampai halaman 106 ya. Anak-anak coba sekarang anak-anak buka halaman 106. Di sini ada nomor 2. Di nomor 2 itu petunjuknya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kenapa ya harus ada pertanyaan? Nah, karena dari beberapa pertanyaan ini anak-anak bisa menyebutkan kembali atau bisa mendapatkan informasi tentang teks pendek yang sudah dibaca tadi. Kalau anak-anak mendengarkan atau membacanya dengan baik, anak-anak bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Ani bacakan ya. Siapa yang bermain di rumah Maria? Nah, jawabannya Komang. Jawabannya ada di teks yang tadi telah kita bacakan ya. Ya, Bu Ani bacakan lagi ya soal yang kedua. Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Jawabannya, Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Jadi sikap Komang itu baik ya, menggunakan mainan milik orang lain atau milik temannya yaitu Maria. Nah, soal yang terakhir, apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Ya, jawabannya ada di teks yang paling akhir, ada di baris terakhir yaitu selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Nah, anak-anak, dari ketiga pertanyaan dan ketiga jawaban tadi itu sebagai informasi ya. Dan
bisa dijadikan untuk menyebutkan kembali isi teks pendek. Caranya kita tarik jawaban-jawaban tadi menjadi informasi atau menyebutkan kembali isi teks pendek. Caranya yaitu seperti ini. Sekarang kita amati gambar yang Ibu tampilkan ya. Ini gambar yang Ibu tampilkan, ada seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, gerakan apa saja sih yang ia gunakan? Oke, di situ ketika bermain layang-layang, anak itu menggunakan gerakan tangan dan juga gerakan kaki ya. Kita akan bahas gerakan keseharian, oke? Anak-anak, mari kita melakukan gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, dan juga gerakan koordinasi. Gerakan koordinasi adalah gerakan gabungan antara gerakan tangan dengan kaki atau dengan kepala. Ini ada dua macam gerakan koordinasi. Bu Ani tampilkan dua contoh. Yang pertama ada gerakan koordinasi antara gerakan kepala dan gerakan tangan. Jadi ada dua anggota tubuh yang bergerak, yaitu ada kepala dan juga tangan. Nah, contoh kedua ada gerakan koordinasi antara gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Jadi ada 3 anggota tubuh yang digerakkan ya. Oke anak-anak, sekarang Bu Ani mau review materi perkalian ya. Kemarin
materi perkalian itu sudah dibahas sebanyak 2 kali oleh Miss Lilis dan Pak Gilang. Sekarang Bu Ani mau mengulas lagi ya sedikit. Sekarang Bu Ani akan munculkan sifat perkalian. Di dalam sifat perkalian itu terdapat sifat pertukaran atau disebut juga dengan komutatif. Nah, sifat pertukaran ini jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Nah, agar anak-anak memahami, tolong perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada bilangan 3 kali 4. Bentuk perkaliannya 3 kali 4. Bentuk penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi ada 3 kali penjumlahan ya, dengan bilangan penjumlahnya yaitu angka 4. Hasilnya yaitu 12. Nah, ada bentuk perkalian yang kedua yaitu 4 dikali 3, di mana ada 4 kali penjumlahan dengan angka 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, Bu Ani sekarang akan memunculkan sifat pertukarannya. Nah, sifat pertukaran dalam bentuk perkalian. Tadi bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 4 sama dengan, 3 kali 4 itu sifat pertukarannya atau bentuk pertukarannya yaitu 4 dikali 3. Hasilnya masih tetap sama ya, 12. Ada contoh lain supaya anak-anak mengerti. Nah, ini contohnya rumpang ya. 2 kali titik-titik sama dengan 3 dikali titik-titik. Wah, berapa ya? Siapa yang sudah bisa, yang sudah menangkap pemahaman konsepnya? Nah, ini kan 2 dikali titik-titik sama dengan 3 kali titik-titik. Nah, anak-anak mau ngisi yang depan dulu atau yang belakang dulu boleh. Karena ini sifat pertukaran, jadi tinggal dipindahkan ya. 2 dikali 3, nah sama dengan 3 dikali 2, karena ini bilangannya ditukar-tukar. Terus ada contoh kedua, titik-titik kali titik-titik sama dengan 8 kali 1. Nah, sifat pertukaran bentuk perkalian yang pertamanya yaitu berapa ya? Tinggal ditukar saja. Jadi 1 dikali 8. Seperti itu ya anak-anak. Perkalian bilangan 0, 1, dan 2. Anak-anak tolong perhatikan konsepnya ya. Di sini ada perkalian bilangan 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Kita buktikan dengan contoh. Nah, 0 kali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. Berapapun yang dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Misalkan 100 kali 0 berapa ya? Ya 0. 1000 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 1.000.000 hasilnya tetap 0. Ada konsep yang kedua, perkalian bilangan 1. Setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu seperti apa ya? Bu Ani tampilkan contohnya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, jadi 1 itu dikalikan dengan bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri ya. 6 kali 1 sama dengan 6. 12 dikali 1 sama dengan 12. Lalu ada konsep yang ketiga, perkalian bilangan 2. Dilakukan dengan cara menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Contoh
2 kali 6 itu hasilnya 12. 2 dikali 7 hasilnya 14. Kalau anak-anak sudah paham, misalkan 2 kali 5 10, terus 2 kali 6 tinggal tambah aja 2, 10 tambah 2 12. 2 kali 7 tambah lagi 2 12 tambah 2 itu 14 ya. Hore anak-anak, materi dari Bu Ani sudah selesai. Mohon kepada anak-anak untuk memahami konsepnya ya. Apabila anak-anak masih kurang mengerti, boleh diulang lagi menonton videonya. Anak-anak harus berlatih terus. Tugasnya dikerjakan dengan mandiri. Tapi apabila kurang mengerti, bertanya kepada ayah, bunda, atau kepada bapak dan ibu guru wali kelasnya ya. Terima kasih sudah menonton video dari Bu Ani. Semoga anak-anak memahami konsepnya dan bisa menerapkan pemahaman konsepnya di kegiatan sehari-hari ataupun di tugas yang Bu Ani kasih. Nah, anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah ya. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.